Oke, sekarang kita akan lanjutkan kembali ya. Kita coba casnya ya. Kalau kalian mengalaminya kayak gini ya. Ini ternyata kalau kita cas dalam keadaan mati, misalkan saja Samsung A13 kalian sudah habis sekali baterainya, dan ketika kalian cas, nah kayak gini ya, ada lambang apa? Tanda seru seperti ini. Ada logo pengecasan dan ada tanda seru kuning seperti ini ya. Ini berarti penyakitnya sama ya. Seperti HP ini pengecasannya lama. Oke, sekarang kita akan lanjut yang saya katakan tadi ya. Kita akan balik si bagian mesinnya ya, dan kita akan cek di bagian elko-elkonya ya. Dalam keadaan colok charger. Kita bongkar dulu bagian antena. Kemudian di sini ada baut satu ya. Kemudian kita congkel. Ini kita lepas dulu saja. Kameranya. Ini juga. Oke, kita buka seperti ini. Ya, kita buka juga ini ya kamera-kamera yang ada di sini ya. Karena nanti kita akan menyolder. Oke, posisinya di sebelah sini ya. Ntar kita cek lagi. Posisinya sampai bulatan ini ya. Di sini. Ke atas ya.
Oke, sekarang kita panaskan dulu blower. Kita setel di 380 derajat ya. Anginnya 2 saja. Terserah ya kalau setelan blower. Bagaimana kalian enaknya saja. Oke, sekarang kita mulai angkat ya. Mungkin kita akan cek dulu ini hambatan dalam, apakah ada yang short atau tidak ya. Di bagian, terutama di bagian kapasitornya. Di sini berarti oke, kita mode ini aja nih, dioda ya. Sini ada. Oke ya. Kemudian di sini jadi nggak ada yang short ya. Kita coba cek tegangan ketika dicas ya. Oke, ini sudah dingin. Kita akan balik. Seperti ini ya. Kita sambil colok. Bentar, ini ada kalau ke baterainya kita short nggak? Enggak ya. Oke, kita colok lagi charger. Kita cek di bagian ini ya, elko ini. Ada ya 5 volt sampai ke sini. Oke, di sini juga ada. Kemudian ke sini.
Ini ada ya. Apakah tadi kena blower jadi normal ya? Tapi ini kepibatnya 0. Oke, kita coba dulu ya, karena ini kayaknya normal. Tadi sebelah mana ya? Oke, kita coba lagi karena sekarang dicek itu normal. Oke, masih ya, ternyata masih. Oke, di beberapa kasus itu kita jumper di bagian kapasitor atau resistor. Walaupun bagus ya, kita coba ya. Mungkin IC ininya tidak merespon ya. Kita jumper saja dari sini ke sini ya. Ke apa namanya, lilitan dari resistor ini, mau resistor dari resistor atau mau dari kapasitor ini boleh. Pokoknya sebelum IC ini kita coba jumper ke lilitan ini ya. Oke, saya akan gunakan mikroskop dulu. Oke, kita sudah jumper seperti ini ya.
Nah, seperti itu. Ini bagian lilitan kita sambung dengan kapasitor sebelah sini ya, yang bawahnya. Oke, sekarang kita akan coba lagi. Kita coba pasang lagi, apakah ada perbedaan atau enggak ya. Jadi kalau kita jumper itu menandakan IC-nya tadi nggak berfungsi ya. Oke, kita coba cas lagi. Masih ya. Kita coba bersihkan dulu bagian ini ya. Nah, enak yang mesin-mesin mau cerita ini aduh mobil masih ada ya. atas teh wis ari mama lemon anu panori diabuskeun ari nuluk gede balanjana bakso kopi rokok sabun. Oke, kemungkinan kita harus ganti papan PCB bagian bawah ya. Kita akan pending dulu. Oke, semisalnya tadi di sini dia ada tegangannya ya. Kemudian lewati IC ini, di sini nggak ada tegangan. Kita bisa jumper dari sini ke lilitan ini atau ke sini bebas ya. Kalau misalkan IC ini nggak keluar tegangan atau short ya, kita bisa jumper dari sini ke sini ya.
Nah, oke. Karena ini ada berarti bukan ya. Kita lanjut saja. Oke. Sekarang kita akan pasang kembali ya. Posisinya kita lihat dulu. Kita pasang dulu kameranya. Ini kayaknya masih ada bekas plug, kita bersihkan lagi. Oke, seperti ini. Kita pasang dulu kameranya, kemudian kalau ini kalian bisa tutup kembali atau enggak apa-apa ya. Kalau nanti ada perbaikan lagi kita gampang. Dan takutnya kalau kita pasang lagi kalengnya ini kepanasan ya. Tetapi kalau ingin rapi tutup enggak apa-apa juga ya. Oke. Kita pasang kembali. Biasanya kerusakannya kalau di HP seri ini ya yang tadi ya, yang bagian IC tadi ya. Tetapi ini enggak, dia ada ya. Setelah kita telusuri, dia ada tegangan. Kalau tegangannya enggak keluar, misalkan short, baru kita jumper kayak yang saya sebutkan tadi ya. Oke, pasang semua ya. Kemudian pasang, oh iya ya. Akhirnya karena tadi dia bagus dan bawahnya juga bagus, tapi saya penasaran ya karena tadi papan PCB sebelah bawah itu ada sedikit air dan saya tadi coba bersihkan bagian konektor ini dengan cairan isopropil atau cairan IPA ya, atau cairan alkohol 90% lebih ya. Ternyata masih tetap dibersihkan juga ini, konektor bagian fleksibel juga tetap masih gitu. Akhirnya saya ganti dengan fleksibel, apa namanya, fleksibel, bukan fleksibel ya, tapi PCB, konektor PCB baru ya, seperti ini. Walaupun tegangannya dia keluar ya, takutnya memang ada IC yang kena ya. Dan setelah saya ganti yang ini masih error ya.
masih ada tanda seru, malah persentase baterai malah ikut hilang ya untuk yang ini. Dan saya ganti lagi satu lagi sama yang ini nih. Ini yang kedua bagus ya. Kita akan coba ya. Jadi kalau kita beli spare part, kadang-kadang kita harus membeli lebih dari satu ya. Apalagi untuk Samsung itu benar-benar sangat rentan sekali kalau kita ganti sub PCB-nya atau PCB yang bagian bawah ya, sub mesinnya. Atau ada yang nyebut juga subboard ya kalau di skema itu. Mesin bagian bawah yang ada konektornya ya. Oke, kita pasang kembali ini antena-antenanya. Kemudian yang atas juga. Makanya aneh juga ya, saya telusuri tadi tegangannya ada, dan ke bagian IC nya juga ada tadi, ke pibus ya, jalur pibus ada semua, tapi tetap error. Maka kita yang terakhir ganti saja, coba ganti PCB konektor bagian bawah ya, sub board. Kita beli yang ori ya, yang ada IC-nya. Jadi bedanya yang ori atau yang enggak itu biasanya ada IC-nya yang kecil-kecil. Kalau yang biasa itu yang bukan ori nggak ada IC-nya ya. Oke, sekarang kita coba colokan baterainya ya. Ya, kemudian kita coba colok charger. Apakah masih ada tanda seru atau enggak ya. Oke, kita tunggu. Ada ya. Dan tidak ada indikator segitiga lagi, nggak ada ya. Dan sekarang kita akan lihat juga nih di adaptornya, pengecasannya normal ya. Ini 1 lebih 1,4 1,5 ya, tadi yang awal 0,6 ya. Oke, jadi seperti itu. Sekarang kita akan lanjut, nanti kita coba nyalakan dan berapa jam ya. Tadi yang awal itu 8 jam 55 menit atau 9 jaman ya untuk penuhnya dari 8%. Oke, jangan lupa ini antena-antenanya harus terpasang dengan baik ya. Nanti kalau tidak terpasang dengan baik, sinyalnya nggak ada ya atau hilang. Oke, selanjutnya kita pasang kamera yang lain. Ini kamera ada yang belum juga nih. Ini kayaknya proximity ini, atau kamera depan. Kayaknya kamera depan itu tadi. Kemudian ini yang kamera belakang ya. Ini kameranya lumayan banyak juga ini.
Oke, kita tutup. Oke, bagian atas sudah. Kemudian bagian bawah. Oke, bagian bawah juga sudah ya. Sekarang kita pasang lagi baut-bautnya ya. Oke, ini agak susah. Apa ini yang bagian atas? Sama ya. Karena satu ukuran, jadi bebas saja ya ini bautnya. Ih, meni. Nggak salah, turutin juga. Selanjutnya kita pasang tutup. Oke, kayaknya harus pasang dulu fleksibelnya. Ih, anggur. Terus didekatkan, terus didekatkan. Ih, mau ngurutnya. Oke, sudah terpasang. Bagian sidik jarinya kita pasang bagian tutup kamera seperti ini sampai dia cetrek ya. Iya. Ada.
Oke, kemudian kita Oh, sana bang, ada baterai ke kamar. Minum dulu, adik. Minum dulu. baut. Ah, senang ngiring. Ah. Oh. Oke, setelah itu kita pasang lagi ini ya. Apa nih? Garansi ya. Takutnya ada yang bongkar selain kita. Oke, sesudah beres semua, kita tutup. Kita lihat dulu, takutnya ada yang mengganjal. Kalau enggak, kita tekan langsung ya. Oh, kali paket. Pero disamparkan. Lucunya itu warnanya. Oke, pastikan semua rapat. Kalau sudah, kita tinggal pasang SIM tray-nya. Tuh, apa dari tadi buram ya? Gak lihat kamera saya. Kemudian kita pasang lagi ini ya, showcase-nya atau casingnya seperti ini. Oke, kita langsung coba colok lagi adaptor ya, colok casan maksud saya. Apakah normal atau tidak? Oke, normal ya, di sini dia nggak ada apa segitiga tanda seru lagi. Kita coba nyalakan. Apa bisa menyala atau enggak ya? Kita tunggu dan lihat. Tadi yang awal itu dia pengecasannya 8 jam 55 menit atau 9 jaman ya untuk penuhnya dari 8%. Sekarang kita lihat apakah dia sudah kurang dari 3 jam atau untuk pas charging malahan sejaman ya. Lumayan lama juga ini bootingnya. Oke, kita lihat apakah dia normal
Ya, kalian lihat. Dia jadi 2 jam ya. 2 jam 45 menit ya. 2 jam 45 menit ya untuk pengecasan biasa, ini normal ya. Nah, ini ya. Susah sekali ini. Nah, 2 jam 45 menit. Coba pakai pengecasan fast charging. Apakah normal atau tidak ya? Atau kalau tetap berarti ini nggak bisa fast charging ya. Oke, pengisian daya cepatnya ini ada ya, pengisian daya cepat. Kalian lihat pengisian sekali lagi ya, biar kelihatan. Nah, oke, itu tulisannya pengisian daya cepat. Udah kelihatan. Coba lagi. Nah, pengisian daya cepat ya, 2 jam 11 menit. Oke, dan ini normal ya. Dan kita lihat di pengecasan bagian fast charging. Ini slot 2 dari 5,2 volt naik ke 9 volt dan 1,4 ampere ya. Oke. Dan perbaikan kita berhasil ya. Ya, mungkin sekian saja video dari saya, mungkin agak lama ya. Dan tadi hasil tracking juga analisanya salah juga ya. Tegangan masuk ke atas juga masuk, kemudian ke IC P-bus ya, jalur P-bus semua tegangannya ada tetapi masih error. Disangka IC pada jalur P-busnya tadi ya. IC apa itu, IC kaca atau IC apa ya? Rupanya bukan di sana, dan kemudian kita ganti fleksibelnya, bukan fleksibel tapi PCB konektornya masih juga error, dan saya ganti 1 kali lagi. Rupanya dia mau ya normal kembali ya. Oke ya, mungkin sekian saja video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa kalian like, share, subscribe video saya. Ketemu lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.